Ya, benar. Oke. Kalau memang Allah SWT Maha Adil, kenapa wanita dan anjing yang dapat membatalkan sholat? Berarti kuadrat wanita itu disepelekan. Oke. Itu. Kedua, kenapa? Kenapa laki-laki boleh mengawini lebih dari 4? Dua. Terus Ngarang. ketiga, kenapa di surga laki-laki mendapatkan 72 bidadari sementara perempuan tidak dapat apa-apa? Baik, Apakah itu udah. adil? Udah, aku jawab. Baik, aku jawab ya. Yang pertama, mengapa wanita itu bisa membatalkan sholat? Ya, sebenarnya bukan membatalkan sholat. Di sana itu, jikalau kita bersentuhan dengan wanita itu yang bukan mahram kita, maka wudhu kita itu batal. Jikalau wudhu batal, maka sholat kita nggak sah. Ya, sama dengan hewan tadi seperti gugu tadi itu haram hukumnya jika bersentuhan najis dengan kulit manusia. Kita harus wudhu ulang, bahkan harus membersihkannya. Itu bukan menyamakan, tapi bang, ingat, wanita yang bukan mahram itu nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Itu aturan hukum. Jadi nggak boleh ketika setelah kita wudhu itu tersentuh oleh wanita. Ya, itulah agama yang suci. Itu di Ini masjid. enggak. Itu mau sholat. Iya, waktu mau sholat itu kan membatalkan sholat. Kalau di waktu-waktu biasa bersentuhan, kalau sengaja bersentuhan memang nggak diizinkan juga dengan wanita yang bukan mahram. Ya, ada hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamilah Kenapa di satu-satunya agama. kenapa di Mekah boleh bersentuhan? Di Mekah boleh bersentuhan? Nggak boleh bang, nggak ada yang boleh. Bang, aku Itu turun lah bang. Jaringanku kurang kurang bagus bang, merah-merah jaringanku. ya silakan, karena abang nanti kutanya balik abang takut Ya, masalahnya. Baik, kurang. tapi aku jawab juga pertanyaan abang. Kamilah agama yang satu-satunya memuliakan wanita, ya, memuliakan. Berzina di dalam Islam itu adalah perbuatan jahat yang sangat merusak, apalagi bagi wanita, ya. Wanita ketika berzin, ingat ya, dia nggak akan mungkin berzin dengan orang yang tidak disukainya, nggak akan mungkin, ya. Itu yang pertama. Tetapi ketika dia setelah berzin, ya, sifat manusia apalagi sifat laki-laki itu, dia punya naluri, perasaan, apa namanya itu, apalagi yang nggak beriman, ya, ingin menaklukkan wanita, ya, ada ingin mencoba, ya. Nah, inilah yang membuat mengapa zina itu haram di dalam Islam. Ketika wanita setelah dizinai oleh laki-laki kemudian ditinggalkan, itu bahaya bagi wanita tersebut, bahaya bagi pikirannya. Itu Tuhan semesta alam itu mengetahui itu, ya, mengetahui tentang itu, maka dilarang, kecuali berhubungan suami istri dengan istri yang sah, ya. Lebih terjauh, lebih terhormat lagi wanita yang menjadi istri kedua daripada wanita yang menjadi gundik tanpa dinikahi. Jauh lebih terhormat lagi, karena mereka memiliki hak yang sama dengan istri tuan. Begitu, ya. Jadi sangat dilarang di dalam Islam itu berzina. Di dalam Islam itu wanita sangat dihargai. Apa contohnya? Contohnya ketika seseorang bertanya kepada Nabi kami, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?" Nabi aku menjawab 3 kali kepada ibu, setelah itu baru kepada bapak. Begitu mulianya wanita di hadapan Islam, ya. Nggak ada di kitab suci lain yang seperti itu, apalagi di hadis, apalagi di kitab-kitab lain kan. Begitu ya Rafa, ya.
Jadi jangan kau sangka kami boleh menikahi wanita itu lebih dari dua, lebih dari satu itu karena nafsu, enggak, bukan karena nafsu. Itulah solusi yang diberikan kepada diberikan kepada manusia oleh Allah pencipta langit dan bumi. Berzina mulut setiap hari seperti Anda? Gimana sih? Berzina mulut, Ya gini, berzina mulut itu gimana, Bang ya? Ah, apakah saya dengan mengatakan kebenaran tentang agama kalian, apakah saya berzina mulut? Dengan mengatakan bahwa Tuhan kalian itu lahirnya di kandang hewan, gini apakah Pak aku berzina Rijal, mulut? gini Pak Rijal, cuman otak saya masih belum terima nih, masih belum nggak apa, otak saya masih nolak nih, maksudnya berzina itu dosa, tapi berpoligami itu boleh. Camananya? Iya, berzina itu Zina dosa, dosa. tapi berpoligami nggak dosa. Bukannya Iya, satu istri lebih mulia dibandingkan istri kedua, ketiga? Kesetiaan itu mahal kan Pak? Otak saya gitu loh Pak. Maaf. iya begini, bentar ya Kang Nabi ya, begini. Berzina itu Rafa ya. Coba kalau Rafa contoh ya, seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, kemudian ditinggal oleh laki-laki itu, maka bekas ya akan sangat menyakitkan ya. Bekas yang ada pada wanita itu maka dilarang. Beda dengan pasangan sah, dengan ketika saya menikah dengan wanita, itu seluruh hak-haknya harus saya tanggung menurut Islam. Hak-hak wanita itu, kalau hanya dengan berzina aja nggak ada yang kewajiban untuk memberikan apapun ya. Kalaupun lahir anak di dalam Islam dalam perzinahan itu, maka hak anak itu nggak ada. Memang secara biologis anakku, tapi nggak ada satupun, saya nggak boleh menikahi anak itu jika anak itu perempuan kalau hasil dari zina Jadi ya. poligami itu dosa juga, zina juga poligami itu kah? Kan Beda Rafa. lalu di mana Dosa dengan kesetiaan? poligami. Lalu di mana kesetiaan, letak kesetiaan itu Pak? Kalau poligami itu kan di mana letak kesetiaannya itu? Nggak setia berarti. Iya, Rafa ya. Poligami itu jikalau dilakukan dengan hawa nafsu, kalau hanya untuk menuruti hawa nafsu, maka ujung dari poligami itu nggak akan ada yang baik ya. Ya, tapi ada orang-orang tertentu, wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang mulia, ada yang bisa, yang mau dipoligami, ada Rafa ya, karena dia mengerti sekali, karena Allah menjanji Terus bagi istri, wanita itu. Tetapi ada juga, tapi ada juga wanita yang nggak siap untuk itu, nggak siap untuk dipoligami. iya, Nggak apa-apa, nggak siap. Jadi kami laki-laki, saya laki-laki, nggak pernah sekalipun berpikir untuk berpoligami, nggak pernah. iya, puji Karena apa Tuhan. yang saya cari, Mm-mm. karena apa yang saya cari sudah saya dapatkan di istri saya yang satu-satunya ini ya. Semuanya sudah ada lengkap, aku sudah punya anak, sudah punya keturunan ya, kebaikan ya, Baik Pak, saya mengerti. perawatannya Mm. ya. Jadi orang-orang yang berpoligami itu ada istilahnya, misalnya contohnya istrinya nggak bisa memberinya keturunan, atau istrinya punya penyakit, banyak lagi, maka itulah solusinya poligami. Begitu. Baik, silakan Kang, apa yang mau Oke Anda lah. sampaikan? Ya, selamat malam. Ya, gini.